Kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, cinta sejati kepada Allah. Dalam sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh luar biasa yang bukan hanya dikenang karena kekuatan fisik atau pencapaian duniawi, tetapi karena kecintaan mereka yang murni dan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tokoh sufi terbesar yang mewakili cinta ilahi itu adalah seorang perempuan mulia dari Basrah yang hidup dalam kefakiran namun memiliki kekayaan rohani yang melimpah, Rabi'ah Al-Adawiyah. Sosoknya bukan sekadar seorang zahidah, wanita ahli zuhud, tetapi pionir dalam memperkenalkan konsep cinta tanpa pamrih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dunia tasawuf. Mari kita telusuri kehidupannya yang penuh keajaiban dan keteladanan dalam kisah yang insya Allah akan menggugah iman kita. Ikuti kisah ini hingga akhir, agar kita bisa mengambil hikmah dari setiap jejak yang ia tinggalkan. Rabi'ah Al-Adawiyah lahir sekitar tahun 95 Hijriah atau tahun 714 Masehi di kota Basrah, Irak pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Ia adalah anak keempat dari keluarga miskin, oleh karena itu dinamakan Rabi'ah yang berarti keempat. Ayahnya adalah seorang yang taat kepada Allah meskipun hidup dalam kemiskinan yang sangat. Setelah kedua orang tuanya wafat, Rabi'ah menjadi yatim piatu dan terpisah dari keluarganya. Dalam sebuah peristiwa tragis, ia diculik dan dijual sebagai budak. Namun, justru dalam perbudakan inilah cinta dan ketekunannya kepada Allah mulai bersinar. Ia banyak mengisi malam dengan tangisan dan ibadah, berdoa hanya untuk menggapai cinta ilahi. Melihat kesungguhan ibadah Rabi'ah, tuannya suatu malam memergokinya, sedang bersujud dan menangis dalam gelap, memohon kepada Allah. Tersentuh oleh keikhlasan dan ketekunannya, sang tuan pun memerdekakannya. Sejak saat itu, Rabi'ah hidup bebas, namun bukan untuk menikmati dunia, melainkan untuk beribadah dan mencari ridha Allah tanpa pamrih. Ia menolak semua bentuk kenikmatan duniawi, bahkan lamaran dari para tokoh besar seperti Hasan al-Bashri. Baginya, cinta kepada Allah adalah cinta yang mutlak dan tidak boleh tercampur oleh keinginan dunia atau akhirat. Ia pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, haramkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu hanya karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan aku dari wajahmu yang mulia." Rabi'ah tidak menulis kitab atau memimpin pasukan, tetapi ia berjihad melalui pembersihan hati dan penyucian jiwa. Ajaran cintanya memengaruhi banyak ulama sufi setelahnya. Ia menunjukkan bahwa keikhlasan dan cinta yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inti dari ibadah. Ia hidup dalam kefakiran yang disengaja, menolak sedekah dan hadiah, karena ingin beribadah kepada Allah, bukan karena pemberian manusia, tapi karena cinta semata. Rabi'ah juga dikenal bijak dalam perkataannya. Banyak kutipan tasawuf yang diambil dari ucapannya seperti, "Cintaku kepadamu membuatku lupa kepada ciptaanmu." Kisah hidup Rabi'ah Al-Adawiyah memang tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, karena ia hidup setelah zaman Rasulullah. Namun, ajaran dan sikap hidupnya sangat selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan sabda Nabi. Ayat yang mungkin sesuai dengan penggambaran semangat hidup Rabi'ah dapat kita temui antara lain pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, "Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah." Sementara hadis Nabi yang mungkin selaras dengan semangat hidup beliau antara lain, 3 perkara, barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari apapun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kisah Rabi'ah Al-Adawiyah sendiri dapat kita temui pada kitab-kitab rujukan, di antaranya kitab Tadhkirat Al-Awliya karya Fariduddin Attar
lalu kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah, karya Imam Al-Qushairi, kemudian kitab Syiar A'lam Al-Nubala, karya Imam Az-Zahabi, dan juga kumpulan syair dan kata bijaknya dalam karya-karya tasawuf klasik. Kisah Rabi'ah Al-Adawiyah bukan sekadar lembaran sejarah tentang seorang perempuan sufi. Ia adalah cermin bening yang memantulkan kembali hakikat cinta yang murni kepada Allah, cinta yang tak bersyarat, tak berpamrih, dan tak tergoyahkan oleh dunia maupun akhirat. Dari perjalanan hidupnya yang penuh luka, rindu, dan pengorbanan, ada beberapa pesan moral yang bisa kita renungkan dan jadikan pelajaran dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Yang pertama adalah bahwa cinta kepada Allah harus lebih utama daripada cinta kepada dunia dan makhluk. Rabi'ah tidak mencintai Allah karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena Allah lah satu-satunya yang layak dicintai. Yang kedua adalah bahwa ketulusan dalam beribadah tidak bergantung pada pahala atau ancaman, tapi karena cinta. Rabi'ah berdoa bukan karena ingin surga atau takut neraka, melainkan karena ingin dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah kekayaan hati lebih berharga daripada kekayaan materi. Meski hidup dalam kefakiran, Rabi'ah tidak pernah mengeluh atau meminta karena hatinya penuh dengan cinta dan kebergantungan hanya kepada Allah. Yang keempat adalah bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi melepaskan hati dari ketergantungan pada dunia. Rabi'ah tetap hidup di tengah masyarakat, namun hatinya tidak terpaut pada apapun selain Allah. Ini bukan karena ia membenci dunia, melainkan karena hatinya sudah penuh oleh cinta Allah. Dan yang terakhir adalah bahwa perempuan juga bisa menjadi panutan utama dalam spiritualitas Islam. Dalam dunia yang seringkali hanya menonjolkan tokoh-tokoh laki-laki, Rabi'ah tampil sebagai teladan spiritual yang agung. Rabi'ah sendiri wafat sekitar tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi dalam usia sekitar 70 tahun. Ia meninggal di Basrah dalam keadaan tetap miskin harta namun kaya iman. Wafatnya disambut haru oleh para ulama dan pencari ilmu, sebab dunia kehilangan seorang bidadari rohani yang hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah Al-Adawiyah mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah adalah jalan tertinggi dalam Islam. Dengan hati yang bersih, niat yang murni, dan ibadah yang tulus, ia menjelma menjadi sosok yang tak lekang oleh zaman. Mari kita isi hidup ini dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ibadah yang jujur dan hati yang selalu merindukannya. Dan semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari hidup Rabi'ah Al-Adawiyah, bukan hanya sebagai kisah, tetapi sebagai jalan hidup yang kita tiru. Amin ya Rabbal Alamin.